Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan lagi secara sederhana cara membuat skripsi. Jadi video ini lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Sekali lagi saya tekankan kepada mahasiswa, adik-adik mahasiswa, bahwa hal yang paling utama dalam membuat skripsi adalah merancang sistematika penulisan sesuai dengan universitas atau aturan kampus Anda masing-masing. Seperti ini untuk memudahkan kita dalam mencari isi dari skripsi kita. Oke, sebelum lanjut, silakan di subscribe, like, komen, dan di share ke teman-teman Anda jika video ini dapat memberikan manfaat. Di video kali ini saya akan membahas bab 2 dalam skripsi. Di sini saya sudah siapkan 5 contoh judul skripsi. Baik, kita mulai yang pertama dari skripsi ekonomi. Seperti ini, contoh judul ekonomi. Prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan daerah air minum Kota Bau-Bau. Bab 2, tinjauan pustaka. Jadi saya gambarkan bab 2 seperti ini agar dapat memudahkan kita dalam pencarian dari bab 2 tersebut. Di sini ada penjelasan tentang akuntansi, penjelasan tentang kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan kajian empiris. Yang jelas masih berhubungan dengan judul kita. Ketika kita sudah membuat sistematika seperti ini, maka kita akan mudah mencari di Google. Misalnya kita mencari jurnal, makalah, dan karya tulis yang lainnya yang masih berhubungan dengan judul kita. Yang jelas, kita mengambil satu paragraf dari jurnal tersebut, dari makalah tersebut, dan karya tulis yang lainnya, agar skripsi kita tidak memplagiasi satu skripsi utuh. Seperti ini penjelasan akuntansi. Di sini bisa dikembangkan berupa pengertian atau definisi, bisa juga berupa ciri-ciri dan sebagainya. Selanjutnya, penjelasan tentang kas. Di sini juga bisa dikembangkan, bisa berupa pengertian atau definisi, bisa berupa prosedur kas, bisa berupa pengelolaan kas, dan masih banyak lagi ya penjelasan-penjelasan tentang kas. Yang jelas di bab 2 ini adalah kreativitas kita dalam menentukan isi dari bab 2 tersebut. Selanjutnya, penerimaan kas. Penjelasannya juga bisa dikembangkan seperti fungsi yang terkait, formulir yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang dilaksanakan, dan unsur pengendalian internal. Selanjutnya, pengeluaran kas. Penjelasan ini juga bisa dikembangkan, misalnya fungsi yang terkait, fungsi yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, dan prosedur yang dilaksanakan. Sedangkan kajian empiris ini sebenarnya sama dengan penelitian terdahulu. Jadi kita akan menjelaskan secara singkat hasil penelitian orang lain yang jelas masih berhubungan dengan penelitian kita. Oke, selanjutnya kita masuk pada skripsi pendidikan agama Islam ya. Jadi di sini judulnya motivasi guru pendidikan agama Islam dalam membina siswa berkebutuhan khusus untuk menjadi generasi Qurani di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Bab 2-nya masih sama, tinjauan pustaka. Subjudulnya motivasi guru.
Di sini bisa dikembangkan ya, seperti penjelasan sebelumnya, bisa pengertian motivasi dulu, bisa pengertian guru, bisa definisi motivasi guru, bisa juga motivasi guru dalam pembelajaran. Jadi di sini berupa kreativitas kita untuk berpikir pengembangan subjudul, seperti di tinjauan pendidikan agama Islam. Di sini bisa kita masukkan juga pengertian pendidikan agama Islam, dasar dan tujuan pendidikan agama Islam, kedudukan dan fungsi pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Yang jelas silakan dikembangkan lagi dari subjudul tinjauan pendidikan agama Islam ini. Selanjutnya, hakikat anak berkebutuhan khusus. Di sini bisa kita jelaskan apa yang menjadi penjelasan tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Silakan dikembangkan. Kemudian tinjauan tentang generasi Qurani juga sama, tinggal kita mengembangkan hasil dari kreativitas kita yang kita sudah memberikan gambaran sistematika seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada skripsi ilmu sosial dan ilmu politik. Judulnya sangat simpel ya. Implementasi perlindungan tanah adat terhadap konflik pertanahan di Desa Gaya Baru. Jadi masih sama seperti ini, bab 2, tinjauan pustaka. Sedangkan subjudulnya ini berupa landasan teori dan kerangka pikir. Pada dasarnya sama ya, tinggal sistematika penulisan masing-masing dari kampus Anda. Jadi landasan teori ini kemudian dikembangkan lagi menjadi subjudul kecil. Misalnya ini dari konsep implementasi, perlindungan tanah adat, perlindungan dalam kepemilikan tanah, konsep tanah adat, pengertian konflik, jenis dan tahapan konflik, konflik pertanahan, dan perkara kepemilikan pertanahan. Jadi memang sebenarnya ini ide kita, sebenarnya ini kreativitas kita dalam mengembangkan landasan teori dari judul kita. Walaupun judul kita sedikit, tetapi kita bisa mengembangkan subjudul kecil ini menjadi lebih banyak. Karena memang seperti yang saya katakan, ini tergantung ide dan kreativitas kita. Kemudian kerangka pikir. Kerangka pikir ini menjelaskan secara singkat, ringkas, dan menggambarkan judul sehingga konsepnya bisa berupa kesederhanaan dalam judul yang kita miliki. Selanjutnya kita masuk pada skripsi bimbingan konseling. Judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Bau-Bau. Jadi di sini skripsi kualitatif ya. Selanjutnya bab 2 itu landasan teoritis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di bab 2 ini memang pada dasarnya banyak jenisnya ya. Ada landasan teoritis, ada kajian pustaka, ada kajian teoritis. Yang jelas sama, pada dasarnya itu mempunyai sub-sub judul. Selanjutnya di sini sudah digambarkan tentang subjudul, yaitu motivasi. Motivasi ini juga bisa dikembangkan ya, bisa pengertian dan definisi, bisa ciri-ciri motivasi, bisa jenis-jenis motivasi ya, dan lain-lain ya. Selanjutnya di sini juga subjudul tentang belajar. Jadi kita tinggal menggambarkan saja seperti penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Yang jelas memang beberapa kali saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa untuk selalu mempunyai kreativitas dan ide untuk mengembangkan bab 2 ini, termasuk kerangka pikir ini yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Terakhir kita masuk pada skripsi pendidikan guru sekolah dasar ya. Mengapa saya ambil judul terakhir ini dari
pendidikan guru sekolah dasar, karena memang bab sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hal ini ya. Jadi judulnya itu pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar IPS materi keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaubulan. Bab 2, landasan teori. Jadi subjudulnya itu ada deskripsi teori, ada kerangka pikir, dan ada hipotesis. Deskripsi teori ini kemudian kita bisa mengembangkan kreativitas kita seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya ya. Yang jelas memang ini di deskripsi teori ini kita tinggal mempunyai ide dan kreativitas saja. Simple. Seperti ini contohnya ya. Sedangkan kerangka pikir seperti yang saya jelaskan ini untuk memudahkan atau menjelaskan secara sederhana tentang judul kita. Itu adalah kerangka pikir. Sedangkan hipotesis ini adalah jawaban sementara dari skripsi kita. Misalnya, kalau di rumusan masalahnya tentang bagaimanakah pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar IPS materi keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaubulan. Jadi hipotesisnya simpel saja. Jadi hipotesisnya itu adalah jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Jawaban sementaranya ada pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar IPS materi keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaubulan. Saya kira dari 5 judul ini adik-adik mahasiswa sudah bisa memberikan gambaran dan wawasan yang lebih lagi untuk mengembangkan skripsi Anda. Saya kira cukup. Pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini memang karena agak panjang, maka saya akan membuat beberapa video, karena di metode penelitian itu ada kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu bisa berupa deskripsi, bisa berupa penelitian kebahasaan, bisa berupa penelitian sastra, dan lain-lain ya. Sedangkan metode penelitian kuantitatif itu berupa statistik atau angka-angka atau perhitungan. Saya akan membahas tuntas tentang metode penelitian. Mudah-mudahan di video ini dapat bermanfaat kepada adik-adik mahasiswa yang sudah semester akhir. Jika adik-adik mahasiswa suka dengan video ini, silakan di subscribe, like, dan komen di bawah, serta di share ke teman-teman Anda agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.